Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wujubi mura'atil halali wal harami fil muamalati wal ankihah. Fasal mengenai kewajiban memperhatikan perkara yang halal dan yang haram dalam berbagai muamalah, transaksi bisnis dan berbagai pernikahan. Yajibu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqilin anna yadkhula fi syai'in minal muamalati hatta ya'lam ma aharnallahu ta'ala minhu wa ma haram. Wajib atas setiap muslim yang mukallaf, yakni yang berusia baligh dan berakal, untuk tidak masuk pada sesuatu dari berbagai transaksi bisnis hingga ia mengetahui perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan darinya dan perkara yang diharamkannya. Qala Ramliyu wa man yabi' aw yashtari aw yattajir yata'ayyan alaihi ma'rifatu ahkamit tijarat. Telah berkata Imam Ramli, siapa saja yang menjual atau membeli atau berdagang, maka menjadi terpastikan wajib baginya untuk mengetahui berbagai hukum perdagangan. Wa kadza ma yahtaju ilaihi sahibu kulli hirfatin yata'ayyanu ta'allumuhu. Begitupun perkara yang butuh kepadanya pelaku setiap pekerjaan, maka terpastikan wajib baginya mempelajarinya. Wal muradul ahkamul zahiratul ghalibatu dunal furu'in nadirati wal masailid daqiqati intaha. Dan yang dimaksud adalah berbagai hukum yang bersifat lahiriah, lagi umum, diketahui oleh semua kalangan, bukan berbagai hukum percabangan yang jarang, tidak umum, dan bukan berbagai persoalan hukum yang rumit. Selesai oleh Imam Ar-Ramli. Di anna Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ta'abbadana ay kallafana wa amarana bi asya'a. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan peribadatan kepada kita, yakni telah memberikan pembebanan hukum kepada kita dan memerintahkan kepada kita dengan berbagai perkara hukum. Fala budda alaina min mura'ati ma ta'abbadana bihi. Maka tidak boleh tidak bagi kita untuk memperhatikan apa-apa yang telah Allah tetapkan peribadatan kepada kita dengannya. Wala budda min tahsilil ilmi lianna talabal ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dan tidak boleh tidak untuk mendapat ilmu mengenai perkara tersebut, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu fardu atas setiap muslim. Wa inna ma huwa talabul muhtaji ilaihi afada dzalikal Ghazali. Dan sesungguhnya kewajiban itu hanyalah menuntut ilmu yang menjadi kebutuhannya saja. Demikian faedah itu diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Waqad ahalal bai'a ay tijarata wa harrama riba. Dan sungguh Allah telah menghalalkan jual beli, yakni perdagangan, dan telah mengharamkan riba. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang agung, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Qala Sulaimanu al-Jamalu, yakni wa halallahu lakum al-arbaha fit tijarati bil bai'i wasyira'i wa harrama riba allazi huwa ziyadatun fil mal li ajli ta'khiril ajal. Telah berkata Syekh Sulaiman al-Jamal, maksudnya adalah Allah telah menghalalkan bagi kalian berbagai keuntungan dalam perdagangan melalui penjualan dan pembelian,
Dan Allah telah mengharamkan riba, yaitu penambahan dalam harta karena penundaan pembayaran secara tempo. Wa dzakara ba'dul ulama'i al-farqa bainal bai'i war riba. Telah menuturkan salah seorang di antara para ulama mengenai perbedaan antara jual beli dan riba. Faqala idza ba'a thawban yusawi asyaratan bi isyrina. Lalu beliau berkata, apabila seseorang menjual pakaian yang bersesuaian atau harganya senilai harga 10 dengan harga 20, faqad ja'ala dzata thawbi muqabilan bi isyrina. Maka sungguh ia telah menjadikan fisik pakaian itu sebagai benda yang bersebanding nilai dengan harga 20. Falamma hasalat taradi ala hadat taqabul. Lalu tatkala telah tercapai saling merelakan, bersepakat atas saling menerima transaksi ini, sara kullu wahidin minhuma muqabilan lil akhari fil maliyati indam huma. Maka jadilah setiap orang dari dua orang itu sudah saling menerima bagi yang lainnya dalam kehartaan yang ada dalam penguasaan kedua orang itu. Falam yakun akhidan min sahibihi syai'an bighairi 'iwadin. Maka ia bukanlah orang yang mengambil dari rekannya akan sesuatu dengan tanpa pertukaran barang atau dengan uang. Amma idza ba'a asyrata darahima bi isyrina. Adapun apabila ia menjual uang 10 dirham dengan 20 dirham, faqad akhadhal asyrata zaidata bi ghairi 'iwadin. Maka sungguh ia telah mengambil 10 dirham yang berlebih itu dengan tanpa pergantian atau pertukaran. Wala yumkinu an yuqala annal 'iwadu huwal imhalu fi muddatil ajal. Dan tidak memungkinkan untuk diterima kalau dikatakan sesungguhnya penggantian 10 dirham itu adalah penangguhan di seukuran masa yang tertempokan. Li'annal imhala laisa malan hatta yaj'alahu iwadun anil asyrati zaidati. Karena sesungguhnya penangguhan bukanlah sebagai harta hingga bisa menjadikannya sebagai penggantian untuk 10 dirham yang berlebih itu. Faqad zahara al-farqu baina surataini intaha. Maka telah jelas perbedaan di antara dua gambaran tersebut, selesai disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal. Wa qad qayyada asy-syar'u ay sahibus syar'i wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala hadzal bai'a al-ma'rufa bi alati ta'rif ay allazi huwa fil ayati syarifah. Dan sungguh syariat telah membatasi, yakni pemilik syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala, jual beli ini yang diketahui umum melalui alat ta'rif. Maksudnya adalah alif lam untuk membatasi keumuman makna dari isim nakirah, yakni alif lam pada lafaz al-ba'i yang disebutkan dalam ayat yang mulia. Biquyudin bima yamna'ul fasada wa yuzilul harama. Dengan beberapa qaid, pembatasan, dengan perkara-perkara yang dapat mencegah kerusakan dalam transaksi dan menghindari keharaman. Kadahi Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tafriqi bainal ammati wa waladiha allazi lam yumayyiz walau min zinan au kana majnunan qabla ifaqatihi. Seperti larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari memisahkan antara budak perempuan dan anaknya yang belum tamyiz, walaupun anak hasil dari perzinahan atau keadaan anaknya gila sebelum anak itu sembuh. Fayabtulul bai'u al-mashubu bidzalika tafriqi ijma'an wa in radiyat al-ummu au abiqat au kanat majnunatan. Maka batal, tidak sah jual beli yang disertai dengan pemisahan tersebut
menurut kesepakatan ulama, meskipun ibu budak itu merelakannya atau ibu budak itu kabur dari tuannya atau keadaan ibu budak itu gila. Wifaqan lil jalali al-bulqini fi surati ibaqil ummi wa khilafan lil azra'i fi surati jununiha. Sesuai dengan pendapat Syekh Jalal Al-Bulqini dalam gambaran larinya, kaburnya ibu dari budak tersebut, namun berbeda dengan pendapat Syekh Azra'i dalam gambaran gilanya si ibu itu. Liri'ayati haqqil waladi idh audul abiqati wa ifaqatul majnunati mutaraqqabani kulla waqtin afada dzalika ibnu Hajarin. Ketentuan ini untuk melindungi hak si anak, sebab kembalinya ibu yang kabur dan sembuh kegilaannya adalah dua hal yang dinantikan di setiap waktu. Demikian faedah itu diberikan oleh Syekh Ibnu Hajar. Wa kahurmati bai'it ta'ami li kafirin mukallafin idza ulima aw zunna annahu ya'kuluhu nahara ramadhana li'anna dzalika i'anatun 'alal ma'siyah. Dan seperti keharaman menjual makanan kepada orang kafir yang mukallaf apabila penjual telah mengetahui atau berprasangka kuat bahwa orang kafir itu akan memakannya di siang hari bulan Ramadan, karena sesungguhnya hal itu adalah membantu kepada kemaksiatan. Wa syurutin wa arkanin la budda min mura'atiha, dan syarat-syarat dan rukun-rukun yang tidak boleh tidak untuk memperhatikannya. Fala yasihul bai'u haitsu lam yakun dimniyan illa bi ijabi minal ba'i aw man yaqumu maqamahu walau hazlan. Maka tidak sah jual beli sekiranya bukan berwujud sesuatu akad yang bersifat tersirat, kecuali dengan ijab atau penyerahan dari penjual atau orang yang menggantikan kedudukannya walaupun secara bersenda gurau. Wa huwa ma yadullu ala tamliki bithamani dilalatan zahiratan. Ijab adalah suatu ucapan yang menunjukkan atas pelimpahan hak milik dengan pergantian harga dengan penunjukan yang jelas. Kabi'tuka wa malaktuka wa habtuka bikadza. Seperti ucapan, aku menjual kepadamu dan aku melimpahkan kepemilikan kepadamu dan aku memberikan kepadamu dengan pergantian seharga ini. Wal qabulu minal mushtari aw man yaqumu maqamahu walau hazlan aydan. Dan qabul yaitu penerimaan dari pembeli atau orang yang menggantikan kedudukannya walaupun secara bersenda gurau. Wa huwa ma yadullu ala tamalluki bithamani dilalatan zahiratan kash taraitu wa tamalaktu wa raditu. Qabul adalah suatu ucapan yang menunjukkan penerimaan hak milik seperti penggantian harga dengan penunjukan yang jelas seperti ucapan aku membeli dan aku menerima kepemilikan dan aku merelakan. Wa kharaja bima lam yakun dimniyan al-bai'u dimniyu ka'atiqi abdaka anni ala alfin masalan. Dan tidak termasuk dengan batasan suatu akad yang bukan bersifat tersirat, yaitu jual beli yang bersifat tersirat. Seperti ucapan, merdekakanlah budakmu untukku dengan imbalan 1000 misalnya. Fala yustaratu fihi ijabun wa qabulun bal yakfi fihi al-iltimasu wal jawabu. Maka tidak disyaratkan padanya ijab dan qabul, akan tetapi mencukupi padanya permohonan dan jawaban. Wa ka'annahu qala lahu bi'tuka thumma a'taqatuhu anka. Dan seakan-akan pembeli berkata kepada penjual,
aku membeli kepadamu, kemudian aku memerdekakannya dari kepemilikan dirimu. Wa syartul ijabi wal qabuli anna yatula faslun bainahuma urfan. Dan syarat ijab dan qabul, serah terima, adalah tidak lama pemisahan di antara keduanya menurut keumuman. Wa anna yatakhallaluhuma kalimatun ajnabiyatun walau mimman la yutlabu jawabuhu. Dan tidak diselingi di antara keduanya oleh kalimat lain, walaupun dari orang yang tidak dituntut penjawabannya. Fa in tala bima yush'iru bil i'radi aw takhallala bainahuma dzalika lam yan'aqid al bai'u sawa'un tafarraqan anil majlisi amla. Maka jika terpisah lama dengan sesuatu yang menandakan kepada keberpalingan atau terselip di antara keduanya oleh hal itu, maka menjadi tidak sah jual beli tersebut, sama saja keduanya telah berpisah dari majelis atau tempat transaksi ataupun belum. Wa an la yataghayyarul al-ijabu qabla al-qabuli wa an yaqbala waqtal ijabi. Dan mesti tidak berubah suatu ijab, kata penyerahan, sebelum ada qabul, dan harus mengucapkan qabul, kata penerimaan, di waktu pengucapan ijab, yaitu kata penyerahan telah diucapkan. Wa anna yakuna mu'allaqan illa fi nahwi in kana milki faqad bi'tukahu. Dan harus materi ijab itu tidak berupa sesuatu yang digantung, kecuali di seumpama ucapan, jika keadaannya sebagai milikku, maka sungguh aku menjualnya kepadamu. Wa fi bi'tuka in syi'ta. Dan kecuali pada ucapan, aku menjualnya kepadamu jika engkau mau. Wa an la yakuna muaqqatan. Dan harus tidak berbentuk sesuatu yang tertentukan waktunya. Wa an yabqa kullun minhuma alal ahliyati ila tamamil aqdi. Dan harus masih berstatus masing-masing dari keduanya, penjual dan pembeli, sebagai orang yang berhak bertransaksi sebagai sempurnanya akad jual beli. Wa an yatakallama asyakhsu sawa'un kana qabilan aw mujiban. Dan sosok pelaku transaksi harus mengucapkan kata ijab qabul, sama saja keadaannya sebagai penerima atau sebagai orang yang menyerahkan. Bihaitsu yasma'uhu man biqurbihi au wa in lam yasma'hu sahibuhu. Dan sekiranya dapat mendengar akan ucapannya oleh orang yang ada di dekatnya, meskipun rekan transaksinya tidak mendengarkannya. Wa yakunu alima dzalika bi'ilami au bihamli rihin ilaihi. Dan keadaan dirinya mengetahui hal itu, maksudnya ucapan ujab dan qabul, dengan pemberitahuan atau terlintas di pendengarannya dengan sebab terbawa angin kepadanya. Wa syartul muttabayi'aini al-bulughu wal aqlu wa adamur riqqi wa adamul hajri alaihi bisafhin wa adamul ikrahi bi ghairi haqqin. Dan syarat dua orang yang saling berjual beli adalah baligh, berakal, bukan budak, tidak ada keterjegahan dalam transaksi atas dirinya dengan sebab kebodohan, dan mesti tidak ada pemaksaan tanpa hak. Falayan akidul bai'u minasyibi walau mumayyizan biizni waliyihi fi ikhtiyarihi lisuquti ibaratihi. Maka tidak sah jual beli dari seseorang bocah walaupun telah tamyiz dengan seizin walinya dalam ikhtiarnya, dalam kemauan sendiri si bocah itu, karena gugurnya tidak sahnya ungkapan transaksi dari dirinya. Walam min majnunin wal mughma alaihi. Dan tidak sah dari orang yang gila dan orang yang ayan. Naam yan akidu min sakorona asin bisakarihi
wa in lam yakun mukallafan. Ya, jual beli menjadi sah dari orang yang sedang mabuk yang bermaksiat dengan mabuknya meskipun keadaannya bukan sebagai orang mukallaf. Wala min raqiqin ghairi ma'dzunin lahu walau mudabbaran wa mu'allaqan itquhu bisifatin wa umma waladin. Dan tidak menjadi sah ungkapan transaksi dari budak yang tidak mendapatkan izin untuknya, walaupun berupa budak mudabbar dan budak yang digantungkan kemerdekaannya dengan satu sifat sebentuk kejadian dan kendati berupa umul walad, yaitu budak yang menjadi ibu bagi anak tuannya. Amal mukatabu fayan aqidu minhu. Adapun budak mukatab maka menjadi sah akad jual beli darinya. Wala min mahjurin safahin lisuquti ibaratihi. Dan tidak sah dari orang yang terjekah transaksi karena kebodohan, karena gugurnya tidak sah ungkapan transaksi dari dirinya. Wala yustaratu tahaqququ rusydi fayan aqidu minal majhuril hal. Dan tidak diisyaratkan terbukti berkecerdasan, karena itu sah jual beli dari orang yang tidak mengetahui kondisi dirinya, cerdas atau bodoh. Walayan akidu min mukrohin bi ghairi haqqin ma lam yanwihi fayassihu. Dan tidak sah jual beli dari orang yang dipaksa tanpa hak selama orang yang dipaksa itu tidak berniat melakukan akad itu, maka menjadi sah jika ia berniat melakukan akad itu. Walau qala bi mali wa illa qataltuka. Dan jika seseorang berkata, jual hartaku, dan jika tidak kamu menolak, maka aku akan membunuhmu. Sahha li'annahu iznun wa ziyadatun. Maka sah jual beli orang yang dipaksa menjual hartanya itu, karena sesungguhnya hal itu adalah suatu izin dan sebentuk penambahan dengan pemaksaan. Amal mukrahu bihaqqin ka'an tuwujjiha alaihi bai'u malihi liwafa'i dainihi aw syira'u ainin lazimathu bi'aqdi salam. Adapun orang yang dipaksa dengan hak seperti dihadapkan kepada seorang keharusan penjualan hartanya untuk membayar hutangnya atau pembelian benda yang termestikan pembayarannya baginya melalui akad salam atau pemesanan. Fa aqrahahul hakimu alaihi fayasihu bai'uhu wasyira'uhu. Lalu hakim memaksanya untuk melakukan akad tersebut, maka menjadi sah penjualannya dan pembeliannya. Wala budda li sihhatil aqdi min kaunil aqili basiran fala yasihu min a'ma fima yatawaqqafu ala ru'yati. Dan tidak boleh tidak untuk keabsahan akad jual beli, keadaan orang yang berakal itu mesti melihat. Maka tidak sah jual beli dari orang yang buta pada jual beli yang bertumpu pada penglihatan. Wa musliman in kanal mabi'u raqiqan musliman au murtaddan au mushafan au fiqhan au ma fihi atharus salafi ay akhbarus salihin. Dan mesti beragama Islam jika keadaan barang dagangan itu berupa budak muslim atau budak murtad atau mushaf Al-Quran atau kitab fikih atau berupa buku-buku yang di dalamnya berisi asarus salaf, yakni berita-berita perihal orang-orang soleh. Wa maksuman in kanal mabi'u silahan au khailan fala yasihhu syira'u harbiyyin lahuma. Dan mesti sebagai orang yang maksum, orang yang menjaga diri dari dosa, jika keadaan barang dagangannya itu berupa senjata atau kuda, maka tidak sah pembelian orang kafir harbi kepada kedua benda tersebut. Wa halalan in kanal mabi'u syaidan. Dan mesti orang yang halal, maksudnya tidak dalam keadaan ihram, jika keadaan barang dagangannya itu berupa hewan buruan. Afada dzalika kullahu syamsu ar-ramli fi syarhi hidayatin nasih. Demikian faedah itu seluruhnya diberikan oleh Imam Asy-Syams ar-Ramli dalam kitab Hidayatun Nasih.